Assalamualaikum Pak Bakar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak. Sarapan Pak? Tentu. Sudah. Belum sarapan, nanti kita mau sarapan kan Pak. Oke Pak Bakar. Ini kan saya ada latihan supervisi akademik ya Pak ya. Tentu supervisi akademik nanti saya akan observasi di pembelajaran Bapak. Namun sebelumnya saya akan mencoba untuk observasi dulu ya Pak, yang dinamakan observasi dulu ya Pak. Oke Pak, kira-kira Bapak ada jadwal ya Pak ya? Kalau untuk jadwal di mata pelajaran saya itu ini kan Jumat. Kemungkinan kan berarti otomatis minggu depan Pak. Nah kalau minggu depan itu kebetulan besok hari Senin. Oh Senin. Jamnya? Jamnya itu jam kelima Pak. Jam kelima. Setelah istirahat pertama. Setelah istirahat pertama. Ya nanti saya akan buat alarm untuk biar tidak lupa. Maklum lah, lupa. Oke Pak ya. Ini kita akan ngobrol dulu tentang pra-observasi ya Pak ya. Jadi apa tujuan dari pembelajaran yang nanti akan penjenengan sampaikan ke siswa nanti Pak, hari Senin nanti Pak? Oh benar Pak, saya ingat-ingat juga. Ingat-ingat dulu. Untuk tujuan pembelajarannya itu, kalau materinya itu kan mapelnya animasi Pak, animasi dimensi. Dan untuk materinya itu twinning. Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya itu ada 2 poin Pak. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan cara kerja twinning. Nah, kemudian yang kedua siswa itu dapat ini Pak. Yang pertama itu menjelaskan, yang kemudian yang kedua menerapkan. Jadi mempraktekkan langsung caranya untuk twinningnya itu. Seperti itu. Pakai program apa Pak? Itu pakainya Adobe Flash. Flash. Ya. Difokuskan ke Flash semua atau ada berapa? Kalau ini fokusnya untuk sementara ke Flash dulu Pak. Iya. Jadi seragam. Iya. Dan aplikasinya seragam Adobe Flash gitu ya? Iya. Oke. Lalu yang pertama Pak, yang kedua bagaimana nanti metode yang penjenengan sampaikan ke siswa yang penjenengan gunakan untuk mengajar itu nanti? Untuk metodenya itu kemudian saya pakai ini Pak, PJBL, Project Based Learning Project. Karena kan mengingat juga siswanya dalam satu kelas itu kan juga banyak, ada 36. Jadi selain kalau Project Based Learning itu kan utamanya itu projectnya loh, tujuan utama itu siswa mengerjakan project. Nah di dalam proses mengerjakan itu selain dia sebagai individu, tentunya dia juga diharapkan dapat berkolaborasi dengan teman-temannya seperti itu. Berarti ada kelompok ini Pak? Iya, ada kelompoknya Pak. Dan 36 itu satu kelompok? Ya kalau 36 kita buat 6 kelompok. Jadi satu kelompok ada anggota itu 6 siswa. Baik Pak Bakar, saya nanti akan memfokuskan pengamatan pada diskusi kelompok ya Pak ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi di hari Senin ya, jam Iya, berapa ya Pak? dari sini jam 5 Pak, saya lihat jamnya itu. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Ada yang merasa kurang sehat atau enggak batuk-batuk sedikit gitu? Enggak ada ya? Pokoknya selalu jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, kita awali dulu dengan hal yang baik tentunya. Mari kita berdoa. Ketua kelasnya mana ketua kelas? Ketua kelasnya siapa? Saya namanya juga. Yoga tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita memulai pembelajaran hari ini. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai.
terima kasih Yoga sudah memimpin kita untuk berdoa ya. Pada materi hari ini kita belajar tentang memahami teknik twinning pada animasi 2 dimensi. Ya. Oke. Sebelum kita masuk, Pak Guru mau absen dulu. Kira-kira masuk semua atau enggak, karena kita harus cek dulu. Oke, yang pertama Nurul Aulianisa, ada enggak? Hadir. Oktavia Isna Ramadhani, hadir. Oktavia Risma Purnamasari, Hadir. oke. Kemudian Poppy Duyanti, Hadir. Pramudita Ayu Pratama, Putri Indah Maharani. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Pak Guru mau sampaikan kalau yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, ya kan? Kita kalau mau melaksanakan sesuatu kan harus punya tujuan, ya kan? Kalau nggak ada tujuan kan malah jadinya nanti malah ngawur, nggak jelas arahnya mau kemana, gitu ya. Ibarat kita mau sekolah, berangkat sekolah, tujuannya kan sudah jelas, alamatnya sekolahnya di mana, gitu kan? Kita mau ke sekolah tapi nanti malah ke pasar, ya kan? Malah ke terminal, misalkan gitu kan nggak jelas ya. Jadi kalau misalkan kita mau ke sekolah ya tujuannya harus jelas, alamat sekolahnya di mana, gitu kan? Nah seperti itu. Nah yang pertama tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menjelaskan twinning pada animasi 2 dimensi dengan baik. Ya. Yang pertama itu harus bisa menjelaskan yang dimaksud twinning. Nah kemudian yang kedua ini agak kepotong. Ya, peserta didik mampu membuat animasi dengan teknik twinning. Nah, kalau tadi yang pertama kita harus mengetahui twinning itu apa sih, itu ya. Nah, kalau kita sudah tahu twinning itu apa, nah, selanjutnya kita tentunya diharapkan bisa membuat sebuah animasi menggunakan teknik twinning seperti itu. Nah, di sini ada sebuah kalimat, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapat cuman 2 coret. Ya. Kesuksesan ya, yang Pak Guru ulangi, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan kesuksesan. Nah, kata terakhir itu kesuksesan. Kira-kira ada yang tahu artinya? Ada enggak? Kesukses apa? Kalau kita itu harus bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan kesuksesan. Nah, seperti tujuan pembelajaran, kita harus selalu fokus pada tujuan kita. Kita harus bersungguh-sungguh, nggak setengah-setengah. Walaupun banyak rintangan ya menghadang kita. Misalkan gini, Pak Guru sekarang badannya kurang fit, kurang enak, suaranya udah mulai hilang. Nah, kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan yang kita inginkan. Seperti kalian sebagai siswa, ya kan? Tentunya kalian sebagai siswa itu harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena apa? Kalau nanti kalian lulus, tentunya mendapatkan ijazah. Tetapi nggak hanya ijazah. Sebagai siswa SMK, kalian itu tentunya akan mendapatkan kompetensi di bidang kalian. Makanya kalian harus belajar bersungguh-sungguh. Karena apa? Jika kalian berkompeten di bidang kalian, tentunya itu nanti akan memudahkan di kehidupan kalian. Contohnya untuk bekerja. Kalau SMK kan tujuannya untuk bekerja. Sebelum kita masuk ke materi, ya silahkan di-scan dulu. Pak Guru mau melakukan atau melaksanakan pretest. Ya, silahkan di-scan dulu. Yo, langsung di-scan. Langsung di-scan. Ayo semuanya. Di-scan. Benar-benar di-scan ya. Oke, sebelum kita masuk materi, Pak Guru mau bagi kelompok dulu. Kelompoknya sudah Pak Guru buat. Langsung nanti diingat-ingat ya kelompoknya ya. Nah ini ya kelompok yang bawah ini diingat-ingat ya. Oke, sekarang masuk ke bagian materinya. Oh iya, Pak Guru mau tanya dulu. Kemarin kan Pak Guru udah ini pertemuan kemarin. Untuk menginstruksikan untuk membaca di rumah.
Ada yang udah baca di rumah tentang materi apa gitu? Saya Pak. Namanya siapa? Sekar. Sekar baca apa? Saya kemarin membaca buku desain grafis percetakan materi tentang mengoperasikan kamera digital. Oke, Sekar kemarin membaca buku apa desain grafis percetakan tentang apa namanya mengoperasikan kamera digital. Oke, dan ada lagi nggak yang lain? Ya. Saya kemarin membaca buku animasi 2D 3D tentang membuat gambar latar atau Oke, Winner kemarin membaca tentang background animasi 2D 3D. Jadi intinya twinning itu yaitu proses membuat pergerakan animasi, di mana animasinya itu bisa berupa bentuk atau posisi. Jadi bisa berpindah tempat, posisi, atau berubah apa? Bentuk. Nah, oke, lanjut. Nah, yang pertama itu motion twin. Motion twin itu animasi, teknik animasi untuk menggerakkan atau memindahkan objek. Ya, jadi kalau motion twin atau classic twin itu digunakan untuk berpindah tempat atau menggerakkan saja. Kemudian yang kedua ada shape twin. Kalau shape twin itu bisa berpindah, ya berpindah tempat. Misalnya gerak gini kayak Pak Guru. Kalau gerak cuma gerak gini, itu motion twin. Tapi kalau shape twin bisa berpindah tempat, tetapi juga bisa berubah bentuk. Oke. Nah sekarang silahkan berkumpul dulu dengan kelompoknya. Berkumpul. Yang bawa laptop bisa menggunakan laptopnya sendiri. Yuk, membuat lingkaran atau apa, berkumpul dulu. Nah, bagaimana membuat animasi twinning? Ya. Bagaimana? Nah, sambil dengarkan Pak Guru di sini ya. Silakan berkumpul, menghadap ke Pak Guru dulu, walaupun juga agak serong. Nah, bagaimana membuat animasi twinning? Itu nanti tugasnya kalian. Diklik di antaranya, klik kanan, klik classic twin. Nah, seperti ini. Ini namanya apa tadi? Nah, sekarang tugasnya yang berkelompok ya, tugasnya sekarang silakan dibuka di bagian LKPD di sini. LKPD di situ juga ada bahan ajar di LKPD. Nah, di LKPD-nya di situ sudah di bagian akhir langkah kerja, di bagian akhir langkah kerja. Nah, yang pertama carilah informasi materi dan diskusikanlah dengan anggota kelompok, ya, yaitu materinya tentang twinning. Setelah kalian mencari informasi mengenai ini, dibuat lagi animasi dengan teknik twinning, ya. Nah, kalau sudah, nanti langsung saja dikirim di classroom seperti itu, ya. Oke, sekarang silakan mulai dikerjakan. Kira-kira kita membutuhkan berapa menit? 10 menit cukup? Cukup ya, 10 menit ya. Oke, yuk. Sekarang diskusikan dengan kelompoknya. 10 menit didiskusikan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Pak dulu. Nah, yuk yang lain. Sini sudah. Itu yang apa? Twin. Nah sini lihat. Twin. Gambarnya serem-serem. Itu apa itu? Motion guide. Coba tolong disut, Sugi. Sama tolong digeser kayak biar guide-nya kelihatan. Yang SBF-nya digeser biar guide-nya kelihatan. Yuk mana lagi? Sudah? Sini sudah belum? Belum? Nah, ini apa yang ini? Motion twin. Coba dilihat. Oke, ayo lanjutkan. Dua lagi. Yang Pak Guru belum cek kelompok mana?
Ya, udah semua ya? Ini bikin apa ini? Motion guide. Guide ya? Nah, nanti kalau sudah selesai dikirim di classroom ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Sudah semua ya? Kalau gitu kita presentasi. Ada yang mau maju kelompok mana? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, yuk maju. Kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu memahami teknik twinning pada animasi 2 dimensi. Nah, sekarang dipraktekkan. Yo, yang motion twin. Pertama, tentukan objeknya terlebih dahulu. Yo, dicoba. Nah, itu apa itu? Motion twin. Motion twin. Ya, lanjut yang terakhir motion guide. Nah. Wah. Oke. Ya, itu motion guide ya, jadi guide-nya agak ruwet. Gak apa-apa, tapi itu kan gerakannya sesuai guide-nya, nggak masalah. Mungkin ada pertanyaan? Ayo Pak, Ya, Rizky. jelaskan perbedaan antara motion twin dan shape twin. Baik, jadi perbedaan antara motion twin dan shape twin yaitu motion twin objeknya dapat berpindah tempat, sedangkan shape twin objeknya dapat berpindah tempat tetapi juga bisa berubah bentuk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Sekarang Pak Guru mau tanya dulu bagaimana pendapat kalian atau pengalaman kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ada yang mau menjawab? Ada enggak? Ya, namanya siapa? Rafia, bagaimana? Pada pembelajaran hari ini kami mendapatkan tugas proyek di mana tugas ini dikerjakan secara kelompok sehingga memudahkan dalam pengerjaan tugas tersebut. Oke, jadi kalau tugasnya berkelompok itu ini ya, apa memudahkan ya dalam mengerjakan ya. Sekarang kesimpulan pembelajaran hari ini ada yang menjawab? Ya, Salma. Hari ini kita belajar membuat objek animasi menggunakan 3 teknik twinning, yaitu motion twin atau classic twin, kemudian shape twin, dan motion twin. Terima kasih Salma sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Guru mau ini memberikan soal post test dulu. Ya. Nah, tolong di scan lagi. Nah, kirim di WA. Nah, yuk di scan. Nggak kelihatan? Yuk saling scan kayak tadi. Saling scan. Ini jelas ini. Berdiri aja, berdiri di scan. Berdiri. Yuk. Bisa langsung buka di classroom yang bagian ini. Nah, yang ini memahami. Waduh, kok nggak kelihatan. Dibuka di classroom yang post test, yang memahami teknik twinning, yang post test. Langsung dibuka aja. Post test. Sudah terbuka semua? Sudah terbuka? Belum? Ya, pelan-pelan. Sinyal ya. Oke, sekarang silahkan dikerjakan
posisinya dirapikan dulu, posisi duduknya. Yuk. Itu. Ya silakan sambil dikerjakan. Oke. Nah, udah selesai ya? Udah ya? Belum? Oke. Bu, sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Pak Guru dengan baik. Semoga kita selalu mendapatkan apa ya namanya kekuatan, kesehatan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Manggar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manggar, kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelas. Iya. Bagaimana perasaan Pak Manggar? Untuk perasaan saya kemarin waktu observasi itu, jadi alhamdulillah dalam pembelajaran di kelas itu berjalan lancar, alhamdulillah Pak. Kemudian saya perhatikan itu siswa itu juga mengikuti pembelajaran dengan baik pula. Itu Pak. Antusias Pak, alhamdulillah. Berarti. Ini Pak Manggar. Dari kegiatan observasi kemarin, apa yang terjadi baik selama pembelajaran? Gimana Pak? Dari pelajaran, dari observasi pembelajaran kemarin, apa yang sudah baik selama pembelajaran? Oke, untuk yang sudah berjalan dengan baik kemarin itu ini dalam kegiatan kemarin itu siswa itu mengikuti kegiatan antusias. Jadi siswa itu mengikuti dari langkah demi langkah dari pembelajaran yang saya berikan Pak. Kalau kemarin kan pembelajarannya itu saya itu kemarin ada tugas berkelompok. Jadi siswa itu mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan atau enggak perintah-perintah yang saya sampaikan. Jadi siswa-siswa itu alhamdulillah melaksanakan dengan baik. Dari awal sampai akhir itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, tanya kedua ya Pak ya. Apa yang masih perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk yang perlu diperbaiki itu ini Pak, salah satunya itu yang pertama masalah waktu Pak. Karena dalam pembelajaran itu utamanya kita di SMK itu kan kadang praktek dan juga berbasis proyek juga Pak. Jadi itu kan otomatis ini waktu itu pasti sangat diperlukan. Karena satu proyek langsung selesai ya? Itu hal yang mustahil. Enggak, ya bisa tapi kayak terlalu dipaksakan loh seperti itu Pak. Kalau pertama itu waktu, yang kedua ini Pak, dalam siswa ini memahami dalam penggunaan aplikasinya. Karena kan satu kelas itu kan biasanya kita rata-rata 36 siswa. Jadi kan nggak mungkin 36 siswa itu siswa dapat memahami dalam menggunakan aplikasinya secara baik. Kemarin itu kan ini Pak, memakai Adobe Flash seperti itu. Nah, ini tadi yang pertama, pertanyaan yang kedua, sekarang pertanyaan yang ketiga, apa yang Pak Manggar akan lakukan untuk menangani kekurangan tersebut? Oke, dari 2 poin tadi ya Pak. Untuk yang pertama masalah itu tentunya ini Pak, kita harus memperbaiki dalam manajemen waktunya. Manajemen waktu kita harus walaupun kita merasa kurang, jadi tetapi dengan itu kurang itu kan juga kita punya target Pak. Nggak mungkin yang namanya kurang harus kita lebihkan banyak gitu kan. Ada batasan juga. Jadi kita harus memanajemen waktu. Jadi kita harus bisa memaksimalkan sekiranya ada kekurangan waktu ya kita perlu tambah. Tetapi juga tidak ini Pak, menambahnya juga tidak terlalu banyak. Itu nanti kan juga berpengaruh kepada materi yang selanjutnya seperti itu. Kalau kemarin dalam satu pertemuan itu berapa jam? Dalam satu pertemuan itu kemarin 6 jam. Cukup lama memang, tapi juga itu tidak tinggalkan ngepres juga Pak Presiden. Terlalu lama bosan. Itu Pak, kalau katakanlah kita 6 jam pelajaran itu ngepres kurang, tapi kalau terlalu lama juga ya kan bosan juga. Sama itu. Ya kemarin perlu ditingkatkan ada SPD-nya. Jadi siswa ada bosan. Ya benar Pak. Kalau saya perhatikan juga, saya merefleksi diri saya sendiri kemarin itu juga memang ice breaking itu perlu Pak, karena kan dengan sebenarnya 6 jam itu
waktu yang lama. Tetapi untuk materi tertentu 6 jam itu waktu yang kurang. Nah, tentu kita bisa selipkan dengan ice breaking Pak, untuk suasananya itu bisa membangkitkan kembali gairah anak-anak itu untuk apa ya, biar semangat lagi untuk pembelajarannya gitu. 6 jam terasa kalau di norma itu terasa lama banget ya. Lama Pak, itu lama sekali kalau Sikat ya, kalau di normatif adaptif 6 jam itu mau ngapain Pak? Apa ya? Ya mungkin kalau katakanlah penyampaian materi itu terlalu banyak, dan juga mungkin kalau mau praktik juga terlalu lama juga seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Pak Mager sudah membantu saya dalam melaksanakan program observasi ini. Termasuk Pak Mager nanti tahu kelemahan-kelemahannya sendiri, jadi nanti di kemudian hari bisa untuk meningkatkan pembelajaran Pak Mager. Oke, sampai ketemu di lain waktu ya Pak ya, dengan nanti kompetensi yang sangat luar biasa. Salam semangat untuk membantu siswa yang semangat. Iya. Terima kasih.